Dongan BK, udah kemana kau taruh tiket konser Coldplay kau waktu itu? Kau pajang nggak? Kau masukkan ke bingkai terus kau taruh di kamar kau nggak? Tuh jangan-jangan yang ininya juga kok kupulangkan. Kupulangkan itu, parah kau. Itu kan dipinjamkan. Jangan kau bawa pulang. Ini juga nanti ke depan pasti akan ada konser-konser kayak gitu lagi. Karena ternyata yang di tangan-tangan itu cantik loh dengan BK. Maksudku cantik, dia itu kan bisa berwarna-warni, berubah warna gitu kan. Dan itu bisa dipakai untuk pengganti kalau kau anak 90-an atau 90s baby istilahnya kan. Kita kan pakai korek ya. Gini-gini kan korek. Terus kalau kau 2000s baby pakai handphone gitu. Sekarang itu pakai yang di tangan itu bisa berubah warna. Terus bisa ngikutin mood dari lagunya, kadang biru, kadang kuning. Cantik loh sebenarnya. Tapi kau pulangkan. Ya, itu dipinjamkan, bukan punya kau itu. Harga tiket kau itu tidak termasuk bawa pulang yang tangan-tangan itu apa namanya itu. Aku takut salah ngomong, itu pokoknya lah. Nah, ini nanti ke depan kan akan ada konser lagi. Bukan cuman konser-konser lokal. Ada kayak Avenged Sevenfold, Avenger. Emang datang Black Widow ke sini nggak Avenged Sevenfold? Ampun, abang-abang metalhead janganlah. Salah ngomong sedikit aja pun langsung emosi kok. Avenged Sevenfold, A7X ya kan. Tapi sayang drummernya udah meninggal, padahal keren itu drummernya. Datang ke sini nanti. Tapi aku nggak yakin Avenged Sevenfold bakal bawa yang di tangan itu. Kalaupun dibawa warnanya paling cuman merah. Kayak logo tengkoraknya orang itu. Nah, sama satu lagi nanti ada Taylor Swift dengan BK. Cuman sayangnya nggak ke Indonesia dia. Inilah sekarang yang lagi diusahakan sama kementerian kita kan, membawa Taylor Swift ke sini. Cuman pertanyaannya sekarang, kenapa getol kali negara-negara Asia Tenggara ini bawa Taylor Swift? Tadinya aku mikir, ngapain sih bawa Taylor Swift? Ya udahlah kalau misalnya dia nggak bisa di Indonesia, biar aja orang Indonesia yang datang ke sana, ke Singapura, ke Thailand, atau kemana gitu, cuma untuk nonton konser doang. Rupanya dengan BK, salah kali lagu. Ternyata konser-konser yang kayak gitu, kayak konser Coldplay kemarin di Indonesia yang 1 hari, tapi di Singapura 2 hari, itu pendapatan negaranya besar dong BK. Besar kali dong BK waktu Coldplay itu. Ini sekarang apalagi? Taylor Swift 6 hari dong BK di Singapura, di Indonesia 0. Kasian kan? Kalau cara pandangnya cuma dari yang ku bilang tadi, hanya dari konsernya aja, nonton konsernya aja, mungkin kau juga akan berpikir sama kayak aku. Ya udahlah, kenapa sih heboh kali dia nggak datang ke sini? Emang kenapa rupanya masih bisa kita ke Singapura, masih bisa kita ke Thailand, Filipina segala macam. Tapi yang kita bahas di sini, di sudut Batak Keren, karena kita kan melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Yang mau kita bahas di sini sebenarnya tentang uang masuk negara. Seberapa banyak sebenarnya uang masuk negara? Kenapa heboh kali negara-negara itu untuk bikin-bikin konser, apalagi setelah COVID, nggak ada lagi PPKM, nggak ada lagi pembatasan kegiatan sosial, apalah segala namanya itu, visa juga udah nggak ada lagi dibatasi gara-gara COVID. Kalau pembatasan visa masih ada, cuman pembatasan visa gara-gara COVID juga udah nggak ada lagi. Ternyata konser-konser itu, uang masuk ke negaranya banyak. Inilah kita bahas ya. Oke, untuk kau yang mungkin baru keluar dari Goa, atau yang selama ini kau tinggal di basement ruang banget bawah tanah lantai P7, nggak tahu aku siapa Taylor Swift. Taylor Swift itu, dia itu salah satu artis yang, bukan artis lah, salah satu penyanyi Amerika memang. Sayangkali Indonesia belum punya yang sekaliber dia. Penyanyi dengan jumlah fans yang di atas 200 juta. Bahkan, sekelas Katy Perry kalah sama Taylor Swift. Ini aku lagi ngebukain. Kalau Katy Perry itu, jumlah fansnya itu 207 juta. Berarti satu Indonesia lah sana ya. Satu Indonesia kecuali opung-opung itulah 200 juta. Taylor Swift 282 juta. Ini udah mirip-mirip lah sama jumlah daftar pemilih tetap waktu pemilu presiden kita itu. 282 juta kok pikir. Katy Perry ini nggak usah konser. Dibikinnya aja satu akun Kita Bisa, dimintanya 1.000 perak aja. 1.000 perak dari 282 juta itu udah punya uang di 282 miliar. Gak usah konser. 282 juta kali 1.000 perak itu 282 miliar. Udah bisa kok hidup foya-foya. Gak perlu lagi kok kerja selama 10 tahun ke depan. Nah, makanya aku tiba-tiba kepikiran gini. Mana yang lebih penting sama kau? Punya uang 100 juta sekarang, saat ini juga kau tiba-tiba dikasih 100 juta. Atau kau punya 100 juta fans.
yang militan macam Taylor Swift. Kalau aku mending 100 juta fans. 100 juta sekarang nggak penting lagi. 100 juta fans aja. Tinggal, Ces, jumlah dulu 5.000, Ces, masukkan ke account aku, Ces. Siapa yang mau minta uang 5.000 balik? Kan kalau uang 50.000 masih bisa lah, Bang. Balik kan lah, Bang. Bang, 50.000 lumayan, Bang, untuk makan 3 kali tuh, Bang, 50.000. Kalau 5.000 ya kan. Ini ada OVO nih, ini OVO. Jangan OVO lah. Atau semua lah kita bilang. Ada OVO, Dana, apalagi Kris. Ini ada Krisku ya, masukkan di Instagram ya kan. Masukkanlah dulu 5.000 situ, Ces. 5.000 kali 100 juta, kau pikir. 100 miliar. Cukup. Makanya aku bilang tadi, untuk seorang Taylor Swift, jumlah fans ini udah melebihi jumlah satu negara. Segitulah terkenalnya Taylor Swift. Dan ini khusus untuk kau. Yang tadi aku bilang tinggal di basement P7, nggak keluar-keluar dan sampai sekarang. Segitu terkenalnya lah Taylor Swift. Makanya berita ini, konten ini harus kau dengarkan sampai habis. Jangan kau skip. Ini bukan konten memasak yang kau skip. Menunggu tiba-tiba udah masak. Enggak, harus kau baca, harus kau ikuti alur ceritanya dari awal sampai akhir. Oke, kembali lagi. Taylor Swift ini sebenarnya dia bukan pendatang baru lah aku bilang. Bahkan dulu seingatku 15 tahun yang lalu itu Taylor Swift udah ada. Dengan lagu yang paling terkenal pada waktu itu dan sampai sekarang itu lagunya yang You Belong With Me. Ya, mungkin kalau anak-anak Gen Z agak kurang familiar lah sama lagu ini kan dengan BK, sama lagu You Belong With Me. Tapi untuk anak-anak milenial, ini familiar kali. Itu cerita tentang siapa namanya? Upi Abu merindukan bulan. Ya nggak Upi Abu juga, bapak ini bukan bapak. Ibu ini itunya dia peniup trompet di marching band ceritanya ya kan. Terus dia suka sama laki-laki itu ternyata suka sama cheerleader, ya itulah antara peniup trompet marching band sama cheerleader. Akhirnya memang ya seperti Cinderella ya kan, yang jadi suka sama laki-laki lagi. Yang laki-laki itu sukain malah si peniup trompet itu tadi. Video klipnya gitulah, tapi lagu itu sangat familiar sama anak-anak milenial. Untuk Gen Z mungkin kalau kau belum pernah dengar lagu itu silakan kau dengar. Tapi kau fans Taylor Swift gak pernah dengar lagu You Belong With Me, keterlaluan kau namanya. Kalau kau cuma tahu blank space kau ingat dari awal sampai akhir, tapi You Belong With Me-nya Taylor Swift nggak kau ingat, ya parah lah kau namanya kayak gitu dengan BK. Berarti kau apa namanya, fans kaleng-kaleng. Unang tong songoni. Kalau fans harus semua lagunya kau tahu. Konsongon militan lah, kayak fansnya Dewa, Baladewa ya kan. Mulai dari lagu pertama mereka sampai lagu terakhir mereka diingat semua. Ya kalau kayak gitu juga kalau jadi fans Taylor Swift. Berapa ratus lagunya, 100, 200, kau ingat semua. Paling nggak referennya aja. Jadi kalau nanti sing along, nggak gitu kau. Tapi kau bisa menyanyikan walaupun suara kau serak-serak bubar ya kan. Bisa kau nyanyikan lip sync lah pokoknya. Oke, kembali lagi ke cerita kita tadi. Masalah konser ini kenapa bisa jadi pemasukan besar sama negara ya kan? Kenapa jadi heboh negara-negara itu untuk memasukkan Taylor Swift konser di negaranya dia? Dibahas di sini. PM Sreta, ini Perdana Menterinya Singapura kayaknya, menuturkan bahwa promotor konser AEG Present Asia memberitahunya soal perjanjian tentang konser Taylor Swift dan dia berbicara di iBusiness Forum 2024 di Bangkok. PM Sreta mengatakan dia diberitahu bahwa pemerintah Singapura menawarkan 2 juta sampai 3 juta per pertunjukan sebagai imbalan atas eksklusivitas konser Taylor Swift di sana. Kali 6. Berarti 18 juta dolar lah yang dibayar sama pemerintah untuk Taylor Swift konser di negaranya. Kalau dia berani bayar 12 sampai 18 juta untuk 6 hari konser, masuk akal nggak kau rasa kalau penghasilannya dia dari situ kotor cuma 20 juta? Hanya masuk 2 juta per kegiatan, bukan per kegiatan lagi. Pokoknya selama 6 hari itu dia cuma dapat 2 juta. Nggak masuk akal kan? Berarti ada imbalan yang jauh lebih besar daripada 12 sampai 18 juta tadi. Kita lanjutkan bacanya. Bilang di sini, diperkirakan Taylor beserta Swift lah kan, itu udah bersalahan. Taylor beserta tim akan mendapatkan sekitar 3 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 46,966 miliar dalam sehari konser. Kali 6. Berarti 18 juta. Kok impas-impas? Oh, berarti ada sesuatu di sini nih. Ayo kita baca lagi.
Yang tidak dibahas di situ adalah tentang sponsorship. Itu yang kurang di sini tadi. Maka aku bilang ini yang akan mendatangkan banyak uang sama negara itu. Sebenarnya bukan dari tiket konser aja. Kalau dari tiket konser tadi aku baca lah kan, dia ngasih 3 juta ke Taylor Swift, dia dapat 3 juta dari konser. Itu impas. Tapi berapa banyak orang yang datang ke Singapura selama 6 hari itu, berapa banyak turis-turis yang belanja di Singapura, berapa banyak orang-orang di sana yang nginap di hotel, itu yang nambahin devisanya. Dari situ yang paling banyak. Dan diperkirakan sama pemerintah Singapura, total semuanya itu, total semuanya dari kegiatan konsernya itu bisa dapat hampir 2,2 miliar dolar atau sekitar 34,42 triliun. Kau bayangkan, dia keluar uang cuma sekitar 20 miliar, dia bisa dapat sampai belasan puluhan triliun. Nggak balik modal lagi namanya itu. Udah kebalik-balik lah pokoknya. Kalau cuman 1 juta 2 juta yang dapat dari situ, ya mungkin mereka juga nggak akan seheboh itu untuk narik Taylor Swift untuk datang konser ke negaranya kan. Yang tadi aku bilang, kalau hanya dari tiket, mungkin itu impas-impas saja. Balik modal aja. Tapi kalau dari pendapatan yang lebih holistik lagi, bukan cuma sekedar dari konser aja, nah itu yang tadi aku bilang, sampai triliunan. Apalagi Singapura itu negara dengan destinasi pariwisata belanja lah ya. Kalau pariwisata kuliner mungkin bukan di Singapura, tapi di Thailand. Tapi kalau pariwisata belanja, itu Singapura nomor 1. Dan beruntung juga orang Singapura, mereka adalah salah satu pemilik visa terkuat di dunia. Kau punya paspor Singapura, kau bisa jalan kemanapun di dunia ini tanpa visa, ya kan? Nah, itu juga yang terjadi kalau orang-orang datang ke Singapura, mereka akan memberikan banyak bebas visa ke negara-negara lain. Datang ke sana, belanja, ke Marina Bay Sands, datang ke sana, mungkin nanti ada barang lagi event-event yang lain di sana yang mungkin konsernya tidak sebesar Taylor Swift, tapi tetap aja akan mendatangkan devisa lagi bagi negara-negara itu kan, khususnya untuk Singapura. Nah, itulah yang dikejar sama orang Indonesia. Itu yang dikejar sama Menparekraf kita, Bapak Sandiaga Uno. Yang dikejar sama Pak Menteri supaya Taylor Swift bisa datang ke sini. Nggak usah 6 hari. 2 hari aja katanya udah cukup membantu Indonesia dalam hal devisa negara. Kenapa? Karena dia juga mungkin, Pak Sandiaga ini juga mungkin udah agak-agak sebel ya kan. Karena waktu Coldplay di kita 1 hari, itu udah capek kali nyarinya. Di Singapura 2 hari. Thailand bahkan nggak ada. Ya kan? Apalagi sekarang, di kita nggak ada, Thailand nggak ada. Di Singapura 6 hari, kawan. Cara gue pikir, itu bukan negosiasi bisnis lagi, namanya udah monopoli lah. Harus kena itu. Apa namanya? Yang masalah persaingan usaha itulah penalti persaingan usaha. Masa kau 6 hari aku nggak ada? Nggak boleh kayak gitu. Enak kali kau mendatangkan devisa negara sampai triliunan, di kami sama sekali nggak ada. Pasti gitu. Obrolan-obrolannya Pak Sandiaga Uno sama menterinya. Tapi mungkin nggak kayak kita inilah kan ngobrolnya. Mereka ngobrol di tempat VVIP. Ngopinya juga bukan kopi-kopi tubruk, ya kan, kopi liong gitu, enggak lah. Kopinya udah kopi-kopi espresso yang mantap-mantap gitu pokoknya. Ya gitulah jalan ceritanya. Jadi wajar kalau Menparekraf gitu itu, apa bahasanya, getol untuk mendatangkan penyanyi-penyanyi sekaliber Taylor Swift, Coldplay, Ed Sheeran, dan lain-lain ke Indonesia. Tapi jangan khawatir, walaupun kita mungkin nggak dapat kesempatan untuk nonton Taylor Swift di sini, Ed Sheeran mampir ke Indonesia. Dan mungkin nanti ke depan akan ada Katy Perry. Aku yakin penggemarnya Katy Perry, walaupun dia secara Instagram kalah sama Taylor Swift, penggemarnya di sini pun nggak kalah banyak. Bahkan mungkin akan lebih meriah lagi melihat. Ya kau tahu kan Katy Perry kalau konser kan? Pakai segala kembang api keluar dari tempat yang tidak seharusnya. Itu nanti pasti akan mendatangkan banyak uang juga untuk Indonesia itu nanti. Nah itulah. Terus kenapa ada monopoli? Aku yang kusayangkan itu sebenarnya kenapa ada monopoli. Kenapa ada negara yang pengen kali dapatkan semuanya. Kenapa ada negara yang harus sama aku, sama kau nggak boleh gitu. Aku berani bayar berapapun, aku berani nggak dapat keuntungan dari tiket konser. Yang penting kau bisa datang ke negaraku. Yang kusayangkan itu kenapa harus ada kayak gitu. Kenapa negara-negara ini, apalagi kan ASEAN. ASEAN kan diharapkan saling membangun kan. Negara-negara di ASEAN itu kan diharapkan saling membangun. Tapi kenapa ini malah jadi kayak
sikut-sikutan. Ya tau lah, money is money, ya kan? Nggak ada perkawanan, nggak ada kawan karib, sahabat dekat segala macam kalau udah berurusan sama uang. Tapi kan negara ASEAN ini diharapkan menjadi negara maju semuanya kan. Ya salah satunya dengan inilah kan bisa dia berbagi, maksudku kan Taylor Swift datang 6 hari ke sini gitu. 6 hari ke Singapura, ke Indonesia berapa hari, atau 2 hari ke Singapura, ke negara-negara 1 hari gitu. Jangan dimakan semua gitu loh. Ya aku tahu nanti negara-negara ini orang-orang dari Indonesia dari manapun akan datang ke Singapura untuk nonton konser ini. Cuman ya jangan kayak gitulah. Berbagilah. Apalagi tadi pertimbangannya itu bukan cuma sekedar harga konser kan, harga tiket konsernya, tapi pertimbangan itu lebih ke peluang turis yang datang ke negara itu untuk belanja, untuk liburan dan lain-lain. Kalau misalnya nanti konsernya, bilanglah konser hari Jumat gitu kan, datang di hari Jumat, ya mungkin dia akan stay di situ Jumat, Sabtu, Minggu, udah 3 hari di hotel, 3 hari makan, 3 hari jalan-jalan, 3 hari sewa mobil, 3 hari sewa... Ya, itulah. Hal-hal kayak gitu sebenarnya emonya janganlah. Bisa aja 1-2 hari konser di satu negara, tapi dimaksimalkan peluang bisnis yang lain-lain gitu kan. Ya aku bayangkan orang habis joget-joget kayak di konser Avenger lagi kan, Avenged Sevenfold nanti, orang-orang habis konser headbanging segala macam, moshing. Itu kan peluang bisnis juga untuk Bapak Ibu tukang kusut. Berpatahan lah yang bisa patah, berbengkokan lah yang bisa bengkok-bengkok segala macam kan. Itu nanti tukang kusut, tukang pijat, tukang patah tulang, Haji Naim, itu bisa jadi lahan bisnis juga nanti untuk mereka-mereka itu kan, saling membangun. Nah, ngomongin tentang bisnis, Batak Keren ini kan nggak bisa hidup sebenarnya kalau tanpa uang. Ya di mana-mana semuanya harus disupport dengan uang. Ya kita memang bikin konten yang sebaik mungkin, nggak terlalu memperhitungkan tentang uang segala macam. Baik lagi sudut Batak Keren ini menampilkan konten-konten yang terbaik menurut admin kami, menurut editor kami. Tapi kami akan mencoba menampilkan konten yang paling baik lah, yang nggak bersalahan gitu loh maksudnya, nggak asal-asal. Nah untuk bisa bikin konten yang terbaik itu, kami kan butuh support dari kalian Dongan BK. Jadi tolonglah, agak-agak beriklan lalu sedikit kan. Nggak usah iklan yang parah-parah. Kami pun nggaknya bisa kami bikin iklan yang mantap-mantap kali, bikin segala animasi-animasi. Kalau kau bisa, kau kirimlah masternya ke kami kan, nanti kami posting di sini. Atau kalau kau nggak punya iklan, ini ada yang bisa di pre-order, ya kan? Ini cangkir kopi bisa di pre-order, ini tumbler bisa di pre-order. Untuk saling support, ya kan? Ya kita bikin aja kayak negara ASEAN. Kau lah mungkin Singapura karena banyak uang kau dengan BK, kami mungkin Malaysia lah, jangan Malaysia, Indonesia lah. Jadi saling mensupport, ya kan? Kami menampilkan konten yang baik, kalian juga mensupport kami dengan iklan sekali-sekali, ya kan? Nah balik lagi ke masalah Taylor Swift dan konser-konseran segala macam itu. Thailand ternyata udah sempat negosiasi sama Singapura mengenai masalah konser. Kayak yang tadi aku bilang, mereka udah negosiasi, tolonglah, jangan cuma sama kalian aja. Kami kan juga butuh daya tarik wisata, supaya destinasi kuliner, kayak yang tadi gue bilang itu, supaya destinasi kuliner kami ini juga bisa berkembang dengan adanya konser-konser seperti itu tadi. Tapi batal. Nggak tahu lah kenapa batal. Ya asumsiku, gara-gara tadi dibilang sama Singapura, itu udah kami nggak perlu ada uang masuk dari tiket konser. Berapa kami dapat? Segitu sama kalian semua, 100%. Yang penting kami dapat penghasilan dari pariwisatanya. Ya itulah, hal-hal kayak gitu itu, janganlah. Itu sama aja dengan yang bertetangga ini. Ini kan harusnya saling bertetangga itu saling mensupport. Jangan orang lain beli TV langsung emosi kau. Jangan orang lain beli TV 1, kau beli TV 5. Padahal di rumah kau cuma 2 orang ya. Kayak gitu-gitu janganlah. Saling mensupport, ya kan? Saling mendukung. Kalau misalnya tetangga kau punya hajatan ya kau dukung. Jangan kau laporkan ke RT, ke RW, terus akhirnya hajatannya nggak jadi. Kayak gitu-gitulah. Saling bertetangga itu harus saling mendukung. Ya udah. Yang terakhir, mengenai masalah Taylor Swift ini tadi, satu hal sebenarnya yang jadi persoalan gitu kan, menjadi persoalan tentang Taylor Swift ini, atau secara umum tentang segala jenis konser-konseran lah. Venue, tempat konser. Tempat konser itu kan, setelah konser itu biasanya akan sangat-sangat berantakan. Kayak misalnya kalau dia bikin di lapangan sepak bola, stadion sepak bola, itu konsernya itu mungkin akan menghancurkan lapangannya, lapangan rumputnya, dan lain-lain. Terus kursi penontonnya, tribunnya, sampahnya, dan lain-lain juga segala macam. Kalau ada konser dengan BK,
Kalau ada konser dimanapun kau nonton konser, tirulah kebiasaannya orang Jepang. Kau lihat, Jepang tanding di Piala Dunia, kalah mereka, tapi supporternya ngebersihin sampah di stadion. Bukan stadion dia loh itu. Stadion negara orang. Dibersihin sama dia. Nah, kau juga gitu. Kalau ada konser di negaramu, ya kau jagalah kebersihan tempat konsernya. Kalau kau lagi ikutin konser di tempat lain pun, ya tetap kau jaga kebersihan. Kalau orang-orang nggak nyimpan sampah segala macam, ya kau janganlah ikutan. Apalagi udah tonton video ini kan, akadongan-dongan BK, ya bisa lah. Kau lebih baik daripada orang-orang lain. Kau simpan sampah kau buang keluar, apa susahnya? Janganlah di lojana, janganlah di boratna, ya kan? Penting kau simpan kesadaran diri supaya kelihatan, oh orang Indonesia kalau nonton konser di negara lain itu mantap, bagus gitu. Gitu. Apalagi, oh dongan BK yang nonton konser di negara lain mantap. Kau pakai baju tulisan, aku orang Batak, aku roang. Cocok nanti untuk editor kami bikin merchandise baju-baju. Aku orang Batak, kenapa rupanya gitu. Kenapa rupanya? Nggak ada. Jadi, mungkin nggak banyak-banyak lah yang kami bisa komentari atau kami bisa bahas sekarang dengan BK terkait konser Taylor Swift ini kan. Karena ya nggak ada juga yang bisa dikomentari sekarang. Kita belum tahu ya. Mungkin kalau dari pengalaman-pengalaman konser sebelumnya, Taylor Swift itu agak-agak unik sebenarnya. Dia datang ke konser kadang masuk di dalam box sound system, didorong gitu, orang nggak tahu mana Taylor Swift-nya, tiba-tiba udah muncul di panggung ya kan, ternyata di dalam box. Tapi ibu ini masih kalah sama Psy yang nyanyi Gangnam Style. Kau lihat, saya masuk ke panggung gimana? Lompat dia, pang! Mungkin Taylor Swift berani nanti bikin kayak gitu di Singapura kan? Ya siapa tahu. Dia ngeliat saya aja berani, masa aku nggak berani. Itu bisa jadi gimmick-gimmick yang super populer nanti, apalagi dengan 282 juta dengan BK Instagram followernya. Bayangkan, untuk bikin viral, dia nggak perlu effort. Dia kayak cuman gitu viral. Atau nanti jentikan jari Taylor Swift kayak gini bisa menggantikan love finger-nya Koreng kayak gini-gini kan. Nggak tahu kita, 282 juta loh. Bukan kecil-kecilan lagi, itu bukan angka kecil lagi, 282 juta. Ya udahlah, daripada berpanjang lebar, segitu dulu lah mungkin yang bisa kami bahas tentang konser Taylor Swift ini, yang mungkin ingatkan sama kau, dimanapun kau nanti nonton konser, Singapura kau nanti atau kemana kau nonton konser, jaga kebersihan. Kau tirulah supporter Jepang. Mereka tanding Piala Dunia, nggak peduli mereka kalah, nggak peduli mereka nonton pertandingan itu di stadion negara lain, di negara lain sekalipun. Mereka akan selalu membersihkan sampah. Bahkan satu stadion dibersihkan sama dia. Ya kau mungkin kalau cuman sendiri, nggak bisa lah kau bersihkan satu stadion di Singapura sana kan. Tapi kau jagalah kebersihan kau sendiri. Sampah kau jangan kau buang sembarangan di situ. Asin aja lah. Jangan. Karena di Indonesia ini orang gampang kali buang sampah. Di bioskop kadang berserakan popcorn segala macam. Jangan bikin malu di negara orang. Ya. Kau jaga karakter baik dari Indonesia itu. Apalagi kau dengan BK. Ku bilang sama kau betul-betul. Setelah kau nonton video ini, atau bahkan sebelum kau nonton video ini pun, kau harus jaga karakter kita. Orang Batak itu bagus-bagus, orang Batak itu baik-baik. Orang Batak itu keren-keren. Konser kemana, sampah kau simpan. Ada tempat sampah, masukkan ke situ. Janganlah di boratna. Bukan berat kali botol air mineral. Ya, cuman malas kau aja kadang untuk membawa itu keluar, kau buang sampah keluar sana. Ya dah, itu aja yang mungkin bisa aku bilang. Sekali lagi, like, subscribe video ini, kita berinteraksi di kolom komentar. Apapun yang kau masukkan di situ, nanti akan jadi masukan untuk kami. Tapi janganlah kau maki-maki. Kasihan editor kami harus ngelihat komentar-komentar jelek dari kalian. Editor kami juga manusia, kadang dia meneteskan air mata, capek juga orang mikir. Nah, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.